Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Guru yang kami hormati, serta teman-teman kelas 10 dan 11 yang luar biasa. Sungguh suatu kehormatan bagi kami pada hari yang istimewa ini dalam acara gelar
Gandong adalah ritual adat di Maluku yang meneguhkan ikatan persaudaraan antar negeri. Persiapan awal. Tiap-tiap pemangku negeri, tokoh adat, dan masyarakat dari negeri yang terlibat berkumpul di tempat yang disucikan. Pembukaan. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati para tokoh adat, pemangku negeri, tamu undangan, serta seluruh hadirin yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat-Nya kita dapat berkumpul dalam rangka melaksanakan upacara adat Pela Gandong, sebuah tradisi luhur masyarakat Maluku yang menjadi simbol persaudaraan, persatuan, dan kebersamaan antar negeri. Semoga kegiatan ini berjalan lancar dan membawa kebaikan serta mempererat hubungan Pela dan Gandong kita. Hormatan kepada pembawa upacara baca ikrar adat Pela Gandong ini, wakil oleh pemangku negeri dari Kepulauan Aru, Tuan Fatahisya Hasbia Ramdan, dan pemangku negeri dari Kepulauan Tanimbar, Tuan Muhammad Zainul Umam. Sumpah adat ini dong dua yang akan bacakan langsung di muka para tua-tua adat dan masyarakat Maluku. Tanda bahwa Pela Gandong ini ikat sakuat sing gampang putus. Pembacaan sejarah Pela Gandong. Pela Gandong ini adat orang Maluku yang dari dolo-dolo. Bikin dua atau lebih negeri jadi saudara pergandongan. Pela itu sumpah janji yang tak bisa putus. Sementara gandong itu saudara satu darah meski bukan satu perut. Prosesi adat Pela Gandong. Dipimpin oleh tokoh adat. Bapa yang ada di atas, leluhur kami yang suci, hari ini kami sudah selesai jalankan upacara adat dengan hati yang tulus. Kami mohon berkati pemangku negeri-negeri kami, jaga dorang pulangkah, lancarkan segala urusan yang dong hadapi, baik di negeri maupun di luar negeri. Kasih kekuatan, kasih hikmat, supaya dorang bisa pimpin negeri dengan bijaksana dan adil. Jauhkan dari sengketa, jauhkan dari bala. Biarlah Pela Gandong ini tetap hidup, kuat, dan jadi berkat bagi anak cucu ke depan. Terima kasih atas berkat hari ini. Semua kami serahkan kembali dalam tangan kasih-Mu. Amin.
Demikianlah rangkaian upacara adat yang telah kita laksanakan bersama. Semoga seluruh makna dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dapat terus kita jaga, lestarikan, dan wariskan kepada generasi selanjutnya. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasi semua pihak. Dengan ini, upacara adat hari ini resmi ditutup. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Salam persaudaraan Pela Gandong. Dahulu kala, terdapat sebuah kerajaan yang sangat tentram dan makmur di Maluku Utara.
Kerajaan itu dipimpin oleh seorang raja. Raja itu bernama Raja Prabu. Raja Prabu pemimpin yang baik dan bijaksana, sehingga negeri itu makmur dan tentram. Tak ada penduduk yang lapar di negeri itu. Tetapi keluarga kerajaan itu tidak memiliki seorang anak pun. Suatu hari, raja merasa gelisah tanpa adanya suatu alasan. Akhirnya, raja memanggil seorang penasehat untuk mengatasi rasa gelisah sang raja. Penasehat menemui raja dan ratu di singgah sana. Penasehat, akhir-akhir ini aku merasa gelisah. Aku khawatir di masa yang akan datang, tahta kerajaan ini pasti akan diwariskan ke generasi berikutnya. Akan tetapi, sampai sekarang aku tidak memiliki keturunan sama sekali. Yang Mulia, saya sarankan agar Yang Mulia mengangkat seorang anak saja. Tidak, bagi kami, anak kandung adalah lebih baik daripada anak angkat. Kalau Yang Mulia tidak mau mengangkat seorang anak, saya sarankan untuk berdoa di dalam hutan. Konon katanya, jika orang bersemedi dan berdoa di hutan, maka ia akan dikaruniai seorang anak. Benarkah begitu? Baiklah, aku akan mulai memikirkannya. Penasehat pun pergi, meninggalkan raja dan ratu setelah mereka selesai. Akhir-akhir ini, sang ratu sering murung dan menangis di istana. Sang raja pun menghampiri sang ratu. Sudahlah, Dinda, jangan menangis. Aku akan pergi ke hutan untuk berdoa. Tidak usah, Kakanda. Lebih baik aku saja. Di hutan sana pasti banyak binatang buas. Aku tidak mau sampai engkau kenapa-napa. Tidaklah, Adinda, karena ini tugasku sebagai raja dan kepala keluarga ini. Jika itu kehendakmu, aku tidak bisa berbuat apa-apa, Kakanda. Ya sudah, aku akan mempersiapkan diri untuk berkelana di hutan besok. Baiklah, Kakanda. Keesokan harinya, raja pun pamit kepada sang ratu untuk berdoa di hutan. Adinda. Ya, Kakanda. Apakah kau telah siap? Ya, hari ini aku berangkat. Jagalah dirimu baik-baik, Kakanda. Setelah 3 bulan lebih bersemedi, raja pun pulang ke istana untuk melihat kondisi sang ratu. Adinda, aku sudah pulang bersemedi di hutan. Sekarang, bagaimana kondisimu, Adinda? Kakanda, akhir-akhir ini aku merasa mual. Mungkin Kakanda harus memanggilkan tabib untuk memeriksa kesehatanku. Baiklah, aku akan memulai memanggil tabib untuk memeriksa kesehatanmu. Prajurit, siap Yang Mulia. Prajurit, tolong panggilkan tabib untuk segera datang ke istana. Baik Yang Mulia. Wahai para tabib, kalian diperintahkan oleh raja untuk segera datang ke istana. Baik, kami akan segera pergi ke sana. Setelah sang raja memanggil tabib, tabib pun datang ke kerajaan untuk memeriksa kesehatan sang ratu. Yang Mulia, kenapa engkau memanggil kami? Sang ratu akhir-akhir ini merasa mual. Aku ingin kau memeriksa kesehatannya. Baiklah Yang Mulia, kami akan memulai memeriksa keadaan sang ratu.
Setelah tabib memeriksa sang ratu, raja dan ratu pun mendapatkan kabar bahagia. Yang mulia, sesungguhnya kamu mendapatkan kabar bahagia hari ini. Sang ratu mual-mual bukan karena sakit, melainkan sang ratu hamil. Syukurlah, aku berbulan-bulan bersemedi di hutan tidaklah sia-sia. Terima kasih, tabib, kau telah memberikan kabar yang baik. Baik yang mulia, apapun kami akan memberikan yang terbaik. Setelah selesai, tabib pun pulang dari kerajaan. Di sisi lain, raja dan ratu berbincang. Kakanda, aku benar-benar hamil. Iya, Dinda, aku sangat senang mendengar kabar gembira itu. Ya, sekarang Kakanda tinggal mencari nama-nama yang bagus untuk anak kita. Baiklah, nanti aku akan mencari nama yang bagus. Setelah 9 bulan lamanya sang ratu mengandung, akhirnya tibalah hari yang dinanti. Ratu pun melahirkan sepasang anak kembar, seorang putra dan seorang putri yang sangat tampan dan cantik. Mereka diberi nama Pangeran Nirwana dan Putri Nirwani. Lihatlah, anak kita. Dia sangat tampan dan cantik. Saya berharap agar dia tumbuh menjadi putra-putri yang baik hati. Ya, saya yakin putra-putri kita akan tumbuh menjadi anak yang sangat baik. Setelah itu, penasehat menghampiri sang raja dan membawa kabar bahwa banyak penduduk yang datang untuk mengirimkan mainan untuk sang putra dan putri. Yang mulia, mohon maaf hamba mengganggu. Tak mengapa, penasehat. Ada kabar apa? Hamba datang membawa kabar dari rakyat. Mereka telah mengirimkan berbagai macam mainan sebagai tanda kasih untuk Pangeran Nirwana dan Putri Nirwani. Mainan dari rakyat? Betapa hangatnya hati mereka. Benar yang mulia, ada berbagai macam mainan lainnya. Apakah hamba boleh mengatur agar mainan-mainan itu dibawa ke ruang peristirahatan kerajaan? Tentu saja, penasehat. Terimalah semuanya sebagai tanda cinta dari rakyat. Pastikan juga semua pengirim diberi ucapan terima kasih dari kerajaan. Sungguh menyentuh, anak-anak kita lahir dalam cinta. Bukan hanya dari keluarga, tapi dari seluruh negeri. Akan hamba laksanakan yang mulia. Semoga berkah dan kebahagiaan selalu menaungi keluarga kerajaan. Dan begitulah, mainan demi mainan mengalir ke istana. Sebuah negeri yang bersuka cita atas kelahiran penerusnya. Dan cinta rakyat yang tak terbatas pun terwujud dalam bentuk hadiah sederhana, namun tulus. Tak terasa, sudah 17 tahun umur sang putra dan putrinya. Dia tumbuh menjadi seorang anak yang sangat tampan dan cantik di negeri itu. Kasih sayang raja dan ratu yang selalu memberikan apapun yang diingini oleh Nirwana dan Nirwani telah membuat anak itu tumbuh menjadi anak yang sangat manja. Bila keinginan mereka tak dikabulkan, maka mereka akan marah dan tak jarang mereka berkata kasar kepada orang tuanya. Tetapi masyarakat dan orang tuanya masih tetap mencintainya. Bunda, kita berdua mau memelihara 2 ekor kuda. Kita sudah memiliki banyak kuda di peternakan, sayang. Tidak, kita tidak mau yang ada di peternak. Kita mau kuda berwarna putih dengan bulu yang indah. Kau sudah memiliki 54 kuda. Bermainlah dengan kudamu yang sudah ada, sayang. Tidak, kita tidak mau. Dasar kau orang tua pelit.
Ah sayang, apa yang kau katakan? Dasar kalian orang tua tidak berguna. Nirwana dan Nirwani pun meninggalkan ibunya yang menangis sambil terduduk setelah melihat perilaku anaknya itu. Sang raja mengambil sedikit emas dan permata dan pergi ke tempat ahli perhiasan untuk dibuatnya menjadi gelang dan cincin. Ahli perhiasan, bisakah engkau membuat sebuah cincin dan gelang yang paling indah untuk Nirwana dan Nirwani? Tentu saja Yang Mulia, dengan senang hati kami akan melakukannya. Silahkan Yang Mulia menunggu sebentar. Gelang dan cincin pesanan Yang Mulia akan segera kami buat. Terima kasih banyak ahli perhiasan. Sama-sama Yang Mulia. Setelah beberapa saat, akhirnya gelang dan cincin itu selesai dibuat. Perhiasan itu sangat indah. Wah, ini adalah gelang dan cincin terindah yang pernah saya lihat. Kau membuatnya dengan sangat baik. Terima kasih Yang Mulia. Untuk Nirwana dan Nirwani, kami akan melakukan yang terbaik. Setelah itu, raja kembali ke dalam istana dan menyimpannya untuk diberikan cincin dan gelang yang sangat indah itu kepada putra dan putri tercintanya saat dia ulang tahun esok. Keesokan harinya, hari ulang tahun Sang Nirwana dan Nirwani pun tiba. Raja Prabu segera mengambil perhiasan yang sangat indah itu dan segera memberikannya kepada anaknya. Anakku Nirwana dan Nirwani, hari ini adalah hari ulang tahunmu yang ke-17. Ya, ayah. Kami mengharapkan hadiah ini yang paling indah pada ulang tahun kami yang ke-17 ini. Selamat ulang tahun anakku. Iya bunda. Anakku, ayah sudah mempersiapkan sebuah hadiah yang paling indah. Ini dia, cincin dan gelang permata yang paling indah di seluruh dunia. Hanya untuk kalian. Raja Prabu segera memberikan perhiasan itu kepada Nirwana dan Nirwani. Tetapi mereka terlihat tidak menyukai perhiasan tersebut. Gelang apa ini ayah? Gelang ini sangat jelek. Aku tidak mau mengenakannya di tangan yang cantik ini. Gelang itu hanya akan membuat tangan ini menjadi gatal saja nantinya. Iya, ya. Cincin apa ini? Pasti jariku nantinya akan gatal. Tidak ada satu orang pun yang menyangka Nirwana dan Nirwani akan mengatakan hal tersebut. Semuanya terdiam, tak ada satupun yang berbicara. Tiba-tiba terdengar isak tangis sang ratu yang kemudian diikuti oleh tangisan semua orang. Ada apa denganmu, Nak? Aku takkan mengenakan gelang itu. Iya, aku takkan mengenakan cincin itu. Nirwani segera membuang gelang itu ke halaman istana. Gelang tersebut menjadi rusak dan permatanya tersebar ke seluruh halaman istana. Dasar perhiasan jelek! Dan tiba-tiba, sebuah mata air muncul dari halaman istana. Percikan airnya membuat sebuah genangan air di halaman istana. Semua orang sangat ketakutan dan menyalahkan hal tersebut kepada Nirwana dan Nirwani.
Apa yang telah kau lakukan, Nirwana dan Nirwani? Jahat! Kau telah membahayakan semua rakyatmu. Lihatlah anakmu! Nirwana dan Nirwani ketakutan. Dia menyesal atas semua perbuatan jahatnya. Tapi, genangan itu telah menjadi sebuah danau yang sangat besar dan menenggelamkan seluruh istana. Oleh rakyat sekitar, danau itu disebut sebagai Telaga Biru. Danau itu berada di daerah puncak. Di hari yang cerah, kita bisa melihat danau itu penuh warna yang indah dan mengagumkan. Warna itu berasal dari bayangan hutan, tanaman, bunga-bunga, dan langit di sekitar telaga. Namun, orang mengatakan warna-warna itu berasal dari kalung dan gelang putra-putri yang tersebar di dasar telaga.